persembahan kepada Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, kita mau mempersembahkan tidak hanya 1/10 dari apa yang kita miliki. Kita seharusnya mempersembahkan diri kita. Apa itu? Waktu, tenaga, pikiran, perhatian kita. Itu harus selalu setiap saat dipersembahkan. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 18 Januari 2023, Pekan Biasa kedua. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 7 ayat 1-3, ayat 15-17, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 3 ayat 1-6. Yesus dalam bacaan Injil hari ini terus melaksanakan misinya, yakni menyelamatkan manusia. Penyembuhan yang ia lakukan kepada orang yang mati sebelah tangannya mengungkapkan Yesus yang hadir melaksanakan misi yang diembankan kepadanya, menyelamatkan manusia. Dan untuk karya penyelamatan dalam bentuk yang paling sederhana, menyembuhkan orang yang sakit sebelah tangannya, Yesus harus melewati kesulitan dan tantangan. Tantangan pertama yang ia hadapi adalah adanya sekelompok orang yang dianggap sebagai elit agama, yakni orang-orang Farisi, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, yang dengan kelompok yang lain, ahli Taurat, begitu bersikukuh mengingatkan orang-orang Israel untuk tidak boleh berbuat apa-apa, termasuk menolong orang atau menyelamatkan orang, kalau itu harus dilakukan pada hari Sabat. Bagi mereka hari Sabat itu bukan kesempatan untuk menolong orang. Bagi mereka hari Sabat adalah hukum dan aturan yang tidak memperkenankan orang melakukan hal-hal yang baik, termasuk menyelamatkan orang. Karena itu Yesus bertanya kepada mereka yang hadir pada saat itu, sebelum Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, mana yang lebih baik? Berbuat jahat atau berbuat baik pada hari Sabat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Saudari dan saudara yang terkasih, melalui aksi yang dibuat oleh Yesus, Yesus sesungguhnya mau mengatakan kepada saya dan Anda, kepada kita semua, pertama, berbuat baik adalah misi setiap kita yang melabeli diri sebagai pengikut Yesus. Karena kita harus mengikuti cara hidup Yesus. Kalau Yesus akhirnya melawan, dalam tanda petik, tata aturan karena menghambat misinya, Yesus tidak mau. Yesus lebih memilih menyelamatkan orang daripada mengikuti aturan yang tidak memperbolehkan orang berbuat baik atau menyelamatkan manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, melalui apa yang dialami oleh Yesus, kita akhirnya harus menyadari kehadiran orang-orang yang baik dengan perbuatan baiknya
itu menjadi ancaman untuk orang-orang yang memang sudah biasa melakukan kejahatan. Karena itu, kehadiran orang-orang baik itu menjadi ancaman bagi mereka. Sehingga mereka selalu berupaya menghancurkan, menghambat orang-orang yang baik untuk melakukan kebaikan, termasuk menyelamatkan orang dan menyembuhkan orang. Apakah kita akhirnya harus menyerah dengan kelompok atau orang seperti itu? Tidak. Sekali lagi seperti Yesus, kita lebih mengutamakan keselamatan orang daripada mengikuti aturan. Nah, kalau kita pun misalnya karena berupaya menjadi orang baik, melakukan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan kita mendapat tantangan, ingatlah, itu memang risiko untuk seorang yang baik dan yang mau berbuat baik. Karena rasanya lingkungan di sekitar kita sudah hampir seluruhnya dirasuki oleh kejahatan dan orang-orang yang jahat. Tapi hal ini tidak berarti atau tidak boleh membuat kita menjadi ciut hanya karena kejahatan yang seakan merajalela di sekitar kita. Karena kita diharuskan untuk terus berbuat baik, tetap menjadi garam dan terang. Itulah poin yang bisa menjadi pesan bagi kita dari bacaan Injil hari ini. Sementara dalam bacaan yang pertama, dijelaskan di sana siapakah imam dari yang maha tinggi itu, Melkisedek. Sempurna sekali ketika penulis surat kepada orang Ibrani memberi gambaran tentang siapakah Melkisedek. Melkisedek, imam kebenaran. Melkisedek adalah damai sejahtera. Tidak berbapa, tidak beribu, dan dia seperti anak Allah. Dan Yesus disejajarkan dengan itu. Dan imamat Yesus adalah imamat menurut tata aturan Melkisedek. Poin kedua yang disampaikan dalam bacaan pertama hari ini adalah soal perpuluhan. Ceritanya, Abraham telah mengalahkan raja-raja. Dan biasanya, kelompok atau orang yang mengalahkan yang lain membawa banyak jarahan. Artinya, dia mengambil semua apa yang menjadi milik musuh yang dikalahkannya. Itu menjadi jarahannya. Dan ketika Abraham pulang, Melkisedek menyongsong dia dan memberkati Abraham. Lalu Abraham memberikan 1/10 dari semua jarahannya kepada Imam Melkisedek. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan beriman kita sering ada pertanyaan, mengapa di dalam gereja Katolik tidak ada perpuluhan? Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat konteks perpuluhan menurut teks Ibrani ini yang menjadi bacaan pertama hari ini, maka sudah bukan waktunya. Karena apa? Perpuluhan yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek itu adalah hasil jarahan yang dia ambil sesudah dia memenangkan peperangan atas raja-raja. Maka perpuluhan itulah yang dipersembahkan kepada Melkisedek. Artinya tidak relevan perpuluhan dalam arti tekstual menurut bacaan atau praktek yang dilakukan oleh Abraham kepada Melkisedek saat itu.
maka kita harus memaknai perpuluhan itu secara baru dalam konteks kita. Maka perpuluhan tidak pertama-tama hasil jarahan. Karena kemenangan kita atas peperangan yang kita lakukan dengan siapapun, kita ambil jarahan, kita ambil semua harta miliknya, dan itu menjadi jarahan kita untuk kita persembahkan 1/10 dari jarahan itu. Tidak. Harus dimaknai secara baru. Karena itu gereja Katolik saya kira dalam arti ini menghayati persembahan kepada Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, kita mau mempersembahkan tidak hanya 1/10 dari apa yang kita miliki. Kita seharusnya mempersembahkan diri kita. Apa itu? Waktu, tenaga, pikiran, perhatian kita. Itu harus selalu setiap saat dipersembahkan untuk Allah. Melalui sesama kita. Di mana saja kita berada. Artinya hidup kita tidak saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama yang ada di sekitar kita. Karena itu kita diminta untuk menjadi man for others. Ada begitu banyak orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, seperti Yesus mengulurkan tangannya, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, demikian juga kita mesti mengulurkan tangan kita untuk menolong orang banyak. Itulah perpuluhan yang harus dimaknai secara baru. Tuhan memberkati.